Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Pak Agus Pamitra sebagai dosen pengampu kuliah permesingan kapal. Perkenalkan, nama saya Musa Habib Rahman dengan NPR 2206025376. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai engine fuel system atau sistem bahan bakar mesin dan fuel refinement process. Next. Next. Pertama ada engine fuel system dan bagaimana workflow-nya, kemudian ada fuel refinement process dan bagaimana alurnya. Pertama, engine fuel system. Sistem bahan bakar adalah komponen yang mengatur penyemprotan bahan bakar ke dalam ruang bakar mesin. Setiap komponennya bekerja satu sama lain dengan presisi agar performa mesin tetap baik. Pertama, fuel tank. Komponen pertama, fuel tank. Ini tempat penyimpanan bahan bakar sementara. Kemudian ada fuel pump. Ini tugasnya adalah menarik bahan bakar dari tangki. Kemudian dengan pompa yang ada dua jenis, yang mekanik atau elektrik, dia akan menyemprotkannya ke injeksi. Kemudian ada fuel filter, itu menyaring kotoran atau partikel yang tidak dibutuhkan atau tidak diperlukan agar efisiensi dari pembakaran di injektor nantinya. Kemudian juga bisa beberapa sistem memakai pressure regulator, ini mengatur tekanan dan temperatur bahan bakar yang disalurkan melalui pump menuju injektor, akan ada pressure regulatornya. Nah, kemudian di tahap selanjutnya memasuki injektornya. Nah, di injektor ini komponen disemprotkan ke dalam ruang bakar. Penyemprotan ini sudah dikontrol dengan presisi oleh unit kontrol mesin atau Electronic Central Unit (ECU) dan memastikan jumlah bahan bakar yang disemprotkan sesuai dengan kebutuhan kinerja mesin juga pada waktu yang tepat. Nah, kemudian ada intake manifold atau pencampur bahan bakar dengan udara. Komponen ini menyampur bahan bakar yang sudah disemprotkan oleh injektor, kemudian dicampur udara sehingga masuk ke ruang pembakaran atau silinder. Nah, di dalam silinder ini dinamakan combustion chamber. Nah, di dalam combustion chamber ini terjadi combustion proses, membakar campuran udara dan bahan bakar yang tadi dimasukkan injektor dan intake manifold, sehingga menghasilkan tenaga yang mendorong piston dan memberikan energi atau kinerja pada mesin. Kemudian gas buang hasil pembakaran tersebut dikeluarkan dan diatur oleh exhaust, yang mana katupnya biasanya menuju sistem knalpot. Knalpot juga dirancang untuk mengurangi kebisingan dan membuang gasnya agar aman dan sesuai kadar emisi. Kemudian ada pembahasan selanjutnya adalah fuel refinement process. Ini adalah serangkaian tahap yang dilalui oleh minyak mentah atau crude oil sehingga menjadi produk minyak bumi yang lebih bernilai di pasaran. Nah, proses ini biasanya dilakukan di refinery, tank atau balas atau tower yang di mana di pabrik yang sangat kompleks. Next. Sini ada distilasi. Nah, distilasi itu proses pertama, yakni distilasi biasanya artinya adalah pemanasan juga pemisahan. Jadi distilasi ini crude oil dipanaskan hingga beberapa ribu Fahrenheit sehingga dia akan secara alami uh, hasil yang zat-zat yang ter apa ya, cairan yang memiliki titik didih yang berbeda-beda berkisar lebih dari 1000 derajat Fahrenheit terpisah dengan yang kurang dari beberapa ribu derajat Fahrenheit dan menjadi cairan ringan atau cairan berat. Nah, di dalam distilasi tower itu vapor dari crude oil yang sudah dipanaskan akan turun, sedangkan yang mendingin akan naik. Yang dingin menyebabkan kondensasi dan pembentukan cairan, sedangkan yang berat akan turun dan menjadi zat-zat yang berada di bawah cairan yang terkondensasi. Nah, di pemurnian ini yang cairan-cairan berat tadi memiliki titik didih di atas 1000 derajat Fahrenheit, terkondensasi di bawah dan dikumpulkan di bagian bawah tower. Cairan-cairan ringan seperti bensin dan gas butana terkondensasi dan kemudian dikumpulkan di bagian atas tower. Nah, konversi ini memecah molekul-molekul sehingga menjadi produk yang lebih bernilai seperti bensin atau aftur yang sudah dinaikkan oktannya. Nah, di dalam konversi ini terdapat beberapa tahap yang bisa dilakukan agar menjadi produk yang berbeda-beda. Misalkan katalis konversi menggunakan katalis, sehingga produk-produk yang dipecah dari molekul-molekul besar menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Biasanya menggunakan katalis asam atau katalis zeolit dan meningkatkan rendaman bensin dan bahan bakar dengan lainnya. Kemudian ada hydrocracking menggunakan hidrogen sebagai agen pendorong reaksi. Proses ini membantu mengurangi kandungan belerang dan nitrogen pada produk akhir sehingga meningkatkan kualitas bensin dan diesel. Kemudian ada fluid catalytic cracking. Cracking katalitik yang menggunakan katalis padat dalam bentuk bubuk atau butiran yang mengalir dalam kontak dengan umpan minyak bumi cair. Proses ini sangat efisien dalam menghasilkan bensin berkualitas tinggi. Kemudian yang terakhir ada tahap treatment. Nah, di tahap treatment ini biasanya komposisi output akhirnya yang diubah sehingga bisa lebih bernilai dalam produk pasarannya. Seperti misalkan bensin yang dijadikan aftur dengan dinaikkan nilai oktannya, atau misalkan tadi
aspal yang bisa di cooking dan menjadi bensin. Ini adalah proses lebih detailnya ketika pemanasan yang atau di tengah tahap distilasi, kemudian dipisahkan berdasarkan titik didihnya, kemudian transformasi diubah sesuai produk yang lebih menguntungkan di pasaran, kemudian komposisinya ditambahkan atau dikurangi konsentrasi, misalkan oktannya. Demikian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.